Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak ibu semua. Pagi Bu. Saya akan baca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, selamat pagi anak ibu semua. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Baiklah, kita sambung materi kita hari ini masih tentang Al-Quran hadis. Sekarang kita akan belajar tentang fungsi Al-Quran dalam kehidupan. Baiklah, coba baca judul materi kita hari ini. Zainuddin. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan suaranya. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum yang utama dan pertama atau dapat dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan dalam Islam. Sumber pokok ajaran Islam yang di dalamnya mengatur hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, maupun mengatur hubungan manusia dengan manusia, hablum minannas. Hukum-hukum yang ada di dunia tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Semua aturan itu harus berprinsip pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tersebut dalam surah Ali Imran ayat 103 sebagai berikut. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 103. Sebagai ulama memahami bahwa yang dimaksud hablum minallah dalam ayat di atas adalah Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada orang yang beriman bahwa dalam menghadapi suatu permasalahan hendaknya mengembalikannya pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 59.
Dalam ayat tersebut terkandung isyarat apabila ada permasalahan di antara manusia umat Islam khususnya, hendaknya permasalahan itu diselesaikan berdasar prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sikap mengembalikan segala urusan yang diperselisihkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW merupakan konsekuensi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Berpegang pada Al-Quran dan Sunnah merupakan jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, sudah. Baiklah, nah ibu semua, kita akan jelaskan materi kita hari ini tentang judul besarnya fungsi Al-Quran. Jadi fungsi Al-Quran, pertamaan kita lihat kedudukan Al-Quran. Jadi kedudukan Al-Quran sebagaimana telah dibacakan oleh salah satu teman kalian tadi, dia merupakan adalah sumber hukum. Sumber hukum yang utama dan pertama atau dapat dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan ini bisa kita lihat yang telah diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya berpeganglah kamu manusia kepada tali Allah, maksudnya agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ini dasar kita bahwasanya sumber hukum utama itu Al-Quran. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya tadi, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, memegang kekuasaan pemimpin di antara kalian. Kemudian jika berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dalam kurung Al-Quran dan Rasul dalam kurung sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibat. Jadi artinya apapun permasalahan kita, dasar utama dalam kita mengambil hukum itu adalah kepada Al-Quran dan hadis. Kecuali memang tidak ada terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, maka para ulama itu ada ijtima, sepakat ulama. Kemudian ada memakai kias dalam istilah usul fiqh. Ada maslahah mursalah, ada istishab hal. Itu yang telah dikaji oleh ulama usul fiqh. Kemudian melihat fungsi dan tujuan Al-Quran. Nah, ini di halaman 334, Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat baginya dan bukti kebenaran kerasulannya. Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa beberapa fungsi dan tujuan. Jadi ada beberapa fungsi dan tujuan Al-Quran itu sendiri diturunkan. Berikut beberapa fungsi dan tujuan Al-Quran diturunkan. Jadi di sini ada diterangkan beberapa fungsi dan tujuan Al-Quran itu diturunkan. Satu, sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, jadi petunjuk hidayah bagi manusia. Ya, itu kan ada ayat Al-Quran, man yunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tidak aku turunkan Al-Quran itu kecuali menjadi obat dan syifa, obat. Man yunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmah, dan lagi rahmat, kasih sayang bagi orang mukmin. Karena kalau tidak ada Al-Quran itu pasti kita ini tidak ada pedoman, sesat kalau orang tidak ada pedoman. Jadi pertama fungsinya petunjuk bagi manusia. Dalam hal ini Allah SWT menurunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam Al-Quran banyak diterangkan mengenai fungsinya sebagai petunjuk bagi manusia dalam menempuh kehidupan. Perhatikan beberapa ayat di bawah ini. Coba lihat surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya
bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kita ketahui nuzul Quran, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Maka kita bulan puasa sering itu memperingati nuzul Quran. Biasa 17 Ramadan ya yang diperingati. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Jadi Al-Quran itu diterapkan di sini sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda antara benar dan yang batil. Maka melalui Al-Quran kita tahu hukum mana yang benar dan mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang makruh dan mana yang sunnah. Kemudian bisa kita lihat lagi fungsi Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Dari kali kita la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan lihat lagi dalam surah Fusilat ayat 44. Nah ini Qul huwa lilladzina amanu huda wa shifa. Katakanlah Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita sakit sebenarnya itu obatnya pertama Al-Quran. Baik itu sakit zahir kita, ya kan? Atau sakit batin kita. Kan ada obat hati, ada berapa perkara? Nyanyi itu jadi siapa itu? Itu hadis, berdasarkan hadis. Baca Quran dan maknanya, tadabbur Al-Quran dan maknanya itu adalah salah satu obat penyakit hati. Jadi penyakit syariat badan begitu juga. Kalau kita sudah berobat, syariatnya kita sudah meminum obat, itu berusaha juga baca Al-Quran dengan niat syifa, kesembuhan. Insya Allah sembuh. Karena ini memang sudah ayat Al-Quran diterangkan manunazil minal Quran tadi bahwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Tidak turunkan Al-Quran kecuali sebagai obat dan petunjuk sifat ya kan, dan rahmat bagi orang mukmin. Jadi dalam surah Al-Fusilat ini qul huwalladzina amanu huda wa shifa. Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang mukmin. Penyembuh. Kemudian anak-anak ibu semua, sumber pokok ajaran fungsi Al-Quran lagi, sumber pokok ajaran Islam. Jadi sumber pokok ajaran Islam itu tertuju kepada Al-Quran. Jadi sumber pokok ajaran Al-Quran itu sudah ada di dalam Al-Quran. Bahkan seluruh ilmu pengetahuan itu sudah ada dalam Al-Quran. Baik itu ilmu fisika, ya kan, kimia. Coba kita lihat, kedokteran itu mengambil apa? Mengambil pengobatan itu dasarnya dari mana? Al-Quran. Penelitian itu ini kenapa pohon ini bisa berbuah, ya kan? Itu memang semuanya sumbernya itu dari dasar Al-Quran. Diciptakan apa juga berpasang-pasangan, hewan berpasang-pasangan, juga tumbuh-tumbuhan itu berpasang-pasangan. Angin itu kan dia kalau dalam Al-Quran menyampaikan suara, maka dengan itu juga orang pandai menciptakan elektronik. Bagaimana suara kita bisa sampai melalui ini sebenarnya sudah ada semua di dalam Al-Quran. Gitulah tingginya fungsi Al-Quran itu sendiri. Jadi menjadi sumber pokok ajaran Islam. Ini bisa kita lihat dalam surah Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimanna'akum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adalah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi di sini sumber pokok ajaran Al-Quran. Di sini kita disuruh untuk berlaku adil dalam segala hal. Dan juga di dalam surah ayat 38
ya, yang artinya dan bagi orang-orang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, ini kita disuruh untuk bermusyawarah di dalam menetapkan suatu hukum apapun permasalahan kita itu dengan bermusyawarah. Dalam hadis Rasul apa? Tidak pernah menyesal orang yang bermusyawarah. Kemudian sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia, fungsi Al-Quran juga sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Ada kabar bertakut, peringatan, ada neraka kalau kita berbuat maksiat. Kemudian ada surga kalau kita taat. Ada kabar gembira, maka sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Ada kisah-kisah umat terdahulu yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi atau sebagai tolak ukur di dalam kehidupan. Kalau kita jahat akan ditenggelam. Terlalu banyak maksiat bagaimana? Kaum Nabi Nuh, ya kan? Ditenggelamkan. Datang musibah, waktu itu terlalu banyak orang bermaksiat. Dan ini pernah kita alami. Bagaimana tsunami itu musibah yang paling besar setelah musibahnya Nabi Nuh. Itu berarti terlalu bagaimana? Terlalu banyak maksiat sudah di muka bumi, maka diturunkanlah bala. Kalau bala sudah diturunkan, maka orang beriman sekitarnya akan mendapat bala juga. Oleh sebab itu, maka kita jadikan Al-Quran ini sebagai peringatan dan pelajaran supaya kita bisa menata kehidupan lebih baik yang sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis. Oke, anak-anak semua, saya rasa cukup demikian pembelajaran kita. Nanti boleh dipertanyakan mana yang tidak paham, dan untuk tugas Ibu berikan kepada kalian, coba ya, catat ya, jelaskan fungsi dan tujuan Al-Quran secara jelas dan tepat. Buat satu semacam artikel, ya kan, semacam mengarang fungsi dan tujuan Al-Quran secara jelas dan tepat berdasarkan modul yang telah kamu pelajari. Coba diringkas ini pelajaran ini. Dibuat ya dalilnya situ, ayat keberapa. Pelajaran kita kan lebih panjang, coba saya simpulkan menjadi lebih ringkas tetapi tepat. Jadi itu dibawa pada pelajaran selanjutnya. Saya rasa demikian anak ibu, karena waktu kita sudah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.